demi keagungan semesta. Selamat datang di kanal seri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi wawasan mengenai jejak oligarki dalam ekonomi bayangan. Setelah meriset konsep ekonomi politik konstitusi, seperti janjiku kemarin, kini giliran berbagi tentang ekonomi bayangan, shadow economy. Ini persoalan yang sungguh genting. Bahkan, jauh lebih mendasar daripada sekadar mengganti rezim melalui pemilihan presiden. Mengapa? Sebab, para pemain ekonomi bayangan, shadow economy, inilah yang diduga semakin kuat mengatur negara, memengaruhi aparaturnya secara halus, dan mencengkeram kehidupan publik melalui jejaring kuasa yang sulit terendus. Mereka menciptakan segitiga gelap: 1. Konsolidasi keserakahan, 2. Perluasan kekuasaan, 3. Penumpukan kekayaan. Mereka bersekutu membentuk arah politik. Mereka berupaya menentukan siapa yang layak menjadi presiden. Lalu, setelah itu, mereka juga berupaya memengaruhi siapa saja yang duduk dalam kabinet. Maka, membicarakan ekonomi bayangan, shadow economy, seperti merapal mantra, apa yang tak terlihat, bukan berarti tak terjadi. Inilah ontologi ekonomi gelap. Ada, tetapi seolah tiada. Tiada, tetapi sesungguhnya ada. Karena itu, perlu mata yang tajam untuk memahaminya. Perlu nalar yang jernih untuk membacanya. Ekonomi bayangan, shadow economy, adalah kegiatan ekonomi ilegal atau tidak tercatat yang nilainya tidak sepenuhnya tercermin dalam penghitungan produk domestik bruto. Kegiatan ini dilakukan secara sengaja dan biasanya memiliki sejumlah motif tertentu, antara lain: 1. Menghindari kewajiban perpajakan, baik pajak penghasilan, income tax, pajak pertambahan nilai, value added tax, VAT, maupun pajak lainnya. 2. Menghindari kewajiban non-pajak sebagaimana diatur dalam regulasi pemerintah. 3. Menghindari pemenuhan standar ketenagakerjaan yang sah, seperti upah minimum yang layak, jam kerja yang telah ditetapkan, standar keselamatan kerja, dan ketentuan lainnya. 4. Menghindari kewajiban administratif dan prosedural, seperti perizinan serta ketentuan sejenisnya. Penyebab munculnya ekonomi bayangan, shadow economy, antara lain: 1. Ketatnya regulasi pemerintah, baik dalam hal perpajakan, aturan bisnis, investasi, maupun regulasi lain yang dianggap mengurangi manfaat atau keuntungan individu dan entitas bisnis. 2. Pemerintahan yang lemah dalam integritas, sehingga membuka ruang kerja sama gelap antara pejabat, individu, atau entitas bisnis dalam melanggar peraturan. 3. Keinginan individu maupun entitas bisnis untuk mencari celah hukum, lawfulness, demi mengejar keuntungan pribadi. Tentu, ekonomi bayangan, shadow economy, berkembang terutama di negara-negara dengan penegakan hukum yang lemah, tidak konsisten, atau mudah dipengaruhi oleh kekuasaan dan uang. Secara umum, sejumlah penelitian menyebutkan bahwa skala kegiatan ekonomi bayangan, shadow economy, berada di kisaran 15 hingga 20% dari total produk domestik bruto di negara maju. Sementara itu, di negara berkembang, angkanya dapat mencapai 60 hingga 75% dari produk domestik bruto. Namun, bisa jadi dalam kenyataannya ditemukan angka yang lebih besar daripada perkiraan tersebut. Sebab, kegiatan ini bersifat terselubung, tidak transparan, gelap, dan kerap dibiarkan tumbuh oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang memperoleh keuntungan darinya. Di Indonesia, ekonomi bayangan, shadow economy, dapat dilihat dalam beberapa area gelap, antara lain: 1. Jaringan pendanaan kekerasan dan terorisme, 2. Bisnis prostitusi dan eksploitasi tubuh, 3. Peredaran narkotika, 4. Praktik perjudian, 5. Perdagangan pengaruh dalam penyusunan undang-undang, 6. Perdagangan pengaruh dalam perebutan jabatan publik, termasuk jabatan tertinggi negara. Bisnis gelap ini disebut mulai menguat sejak masa awal Orde Baru. Pada masa itu, banyak aset strategis, terutama tanah, perkebunan, tambang, dan sumber daya alam lainnya, berpindah tangan melalui jejaring kekuasaan. Sebagian diberikan, dialihkan, dipinjamkan, disewakan, atau dijual kepada kelompok elit, swasta, maupun pihak asing. Pola ini kemudian terus berulang dalam berbagai bentuk pada masa-masa pemerintahan berikutnya. Dari sanalah terbentuk hubungan patron-klien yang kuat. Karena itu, dalam bisnis besar seperti perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan sektor strategis lainnya, sering terlihat keterlibatan pihak swasta, baik asing maupun dalam negeri, bersama tokoh-tokoh berpengaruh dari lingkar kekuasaan.
Komposisinya dapat ditelusuri melalui struktur saham, posisi komisaris, dewan direksi, Board of Directors, BOD, serta berbagai dokumen hukum dan akta notaris. Dari modal ekonomi dan jaringan kekuasaan itulah, sebagian pihak diduga masuk ke berbagai bisnis yang tidak sepenuhnya diawasi negara, perjudian, eksploitasi tubuh, narkotika, pendanaan kekerasan, penyusunan regulasi, legal drafting, hingga perebutan kursi publik. Maka, mereka yang melihat terorisme semata-mata sebagai persoalan ideologi, sesungguhnya sedang menyederhanakan masalah. Dalam banyak kasus, kekerasan juga dapat terkait dengan kepentingan ekonomi, jaringan senjata, dan perebutan pengaruh. Nilainya sangat besar, bahkan disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Agar jaringan gelap itu terus bertahan, narkotika menjadi salah satu instrumen yang merusak masyarakat sipil. Korbannya bukan hanya kelompok miskin, tetapi juga kelas menengah dan kelompok kaya. Nilainya disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Negara kemudian membentuk lembaga khusus untuk memberantasnya, tetapi persoalannya tetap berulang karena akar bisnis dan jejaringnya tidak selalu disentuh secara tuntas. Setelah itu, ada perjudian. Ini bisnis tua yang dikutuk banyak agama, tetapi tetap bertahan di banyak negara. Nilainya juga disebut sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Menggiurkan, tetapi merusak. Kini, sebagian kekuatan ekonomi gelap diduga telah merambah berbagai sektor, rumah sakit, partai politik, media, aparat keamanan, hingga kampus-kampus. Maka, ekonomi bayangan, shadow economy, tidak lagi sekadar persoalan transaksi gelap. Ia telah menjadi jejaring kekuasaan. Menyempurnakan temuan di atas, ilmuwan Andi Tadampali menulis bahwa kini tumbuh pembagian tugas dalam 3 bentuk oligarki. 1. Oligarki politik, yaitu kelompok yang bertugas menduduki jabatan politik puncak dan menjalankan pemerintahan sesuai kepentingan jejaring pendukungnya. 2. Oligarki ekonomi, yaitu kelompok yang mendanai kebutuhan politik elektoral, mulai dari logistik pemilu hingga praktik transaksi politik. 3. Oligarki sosial, yaitu kelompok yang bertugas memobilisasi dukungan politik, dengan menggunakan berbagai instrumen, mulai dari aturan hukum, tafsir keagamaan, jaringan sosial, hingga teori-teori akademik, agar rakyat mendukung kandidat atau kekuatan politik tertentu. Inilah jejak oligarki dalam ekonomi bayangan, shadow economy. Ia bekerja dalam senyap, tetapi dampaknya nyata. Ia tidak selalu tampak di permukaan, tetapi dapat menentukan arah negara, kebijakan publik, dan masa depan warga. Jejak oligarki dalam ekonomi bayangan. Oleh Yudhye Haryono, Rektor Universitas Nusantara. Sampai jumpa di episode seri Kejeniusan Nusantara berikutnya. Salam Indonesia.